Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fadila Febrianti. I'm from class B. Now I want to review about summary of a book named How to Teach Speaking by Scott Thornbury. Dalam bab 1, kami mencoba untuk masuk ke dalam kepala seorang pembicara bahasa, apa yang sebenarnya terjadi ketika pikiran menjadi ucapan. Kami mencatat bahwa berbicara terdiri dari setidaknya 3 tahap. Pertama, konseptualisasi, kedua, formulasi, yang ketiga, artikulasi, di mana pembicara juga terlibat dalam self-monitoring. Pembicara mencapai kefasihan karena proses ini sampai batas tertentu. Otomatis, pengguna strategi produksi seperti mengisi jeda juga berkontribusi pada kelancaran. Bab 2. Dalam bab ini, dengan membuat perbedaan antara apa yang dapat dilakukan pembicara, yaitu proses mental dan fisiologis yang terlibat pada berbicara, dan apa yang diketahui pembicara, yaitu dasar pengetahuan yang digunakan oleh pemikiran yang memungkinkan proses ini. Jenis pengetahuan yang dibawa penutur untuk keterampilan. Berbicara terdiri dari pengetahuan ekstralinguistik seperti pengetahuan latar belakang topik dan budaya, dan pengetahuan linguistik, termasuk pengetahuan wacana, pengetahuan tindak tutur, dan pengetahuan tata bahasa, kosakata, dan fonologi. Bab 3. Dalam bab ini, kami telah melihat cara-cara meningkatkan kesadaran pelajar tentang ciri-ciri berbicara. Hal ini dapat dilakukan melalui paparan contoh ujaran, yaitu rekaman audio baik dengan naskah, semi naskah, atau asli, secara langsung dalam bentuk tuturan guru. Kesadaran juga dapat ditingkatkan ketika pelajar memperhatikan kesenjangan antara apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang dapat dilakukan oleh seorang praktisi yang terampil. Salah satu cara merekayasa ini adalah dengan mengadopsi siklus instruksional berbasis tugas, yaitu siswa melakukan tugas berbicara dengan kemampuan terbaik mereka saat ini. Kedua, mereka kemudian mengamati praktisi terampil yang melakukan tugas yang sama, dan mereka mencatat fitur yang ingin mereka gabungkan. Yang terakhir, mereka melakukan kembali tugas awal atau yang serupa, mencoba untuk menggabungkan fitur yang ditargetkan. Teknik memperhatikan jeda lainnya melibatkan perumusan ulang, transkrip, dan minuting dalam keluaran pelajar. Bab 4. Dalam bab ini kita telah melihat cara-cara di mana pelajar dapat mencapai kontrol yang lebih besar atas pembicaraan mereka sendiri melalui proses penggunaan kelas. Kegiatan yang ditujukan pada apropriasi memberi siswa kerangka kerja yang mendukung, di mana mereka dapat mempraktikkan kontrol. Dukungan tersebut dapat berupa model yang diulang seperti dalam latihan atau nyanyian, tugas menulis yang memungkinkan waktu pemrosesan lebih lama daripada berbicara langsung, membaca dengan lantang dari teks. 3. Perancah guru atas pembicaraan siswa dengan misalnya merumuskan ulang atau menerjemahkan ucapan siswa, menghafal dan melatih dialog, mengulangi tugas dengan melakukannya dengan interaksi yang berbeda. Dukungan perlu dikurangi secara bertahap untuk mendorong tingkat kemandirian yang ada gilirannya akan membutuhkan tingkat apropriasi. Pengurangan dukungan ini dapat berupa misalnya menghilangkan model sehingga peserta didik harus mengandalkan ingatan, menarik dukungan guru, berpindah dari mode tertulis ke mode lisan, mengurangi waktu perencanaan, melakukan tugas dalam kondisi yang lebih menuntut, contohnya ke batas waktu atau di depan umum. Bab 5. Dalam bab ini memiliki pertama, otonomi yang ditentukan dalam berbicara, melihat cara bahwa kesempatan untuk pengaturan diri dalam keterampilan berbicara dapat
diberikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kedua, membahas mengapa tugas harus produktif, bertujuan, interaktif, menantang, aman, dan otentik. Kegiatan berbicara di kelas yang membutuhkan tingkat otonomi meliputi memberikan presentasi dan ceramah menceritakan kisah, lelucon, atau anekdot. Kegiatan drama termasuk permainan peran dan simulasi, diskusi, dan debat. Percakapan dan obrolan umpan balik tentang kegiatan semacam itu perlu ditangani secara sensitif untuk menghormati kebutuhan pelajar untuk mengalami otonomi. Tetapi pada saat yang sama untuk memberikan umpan balik yang berguna untuk peningkatan kinerja selanjutnya. Umpan balik yang ditawarkan sebagai perbaikan mungkin kurang menghambat daripada koreksi terbuka. Akhirnya, cara peserta didik dapat mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan berbicara mereka di luar kelas, termasuk penggunaan dialog yang direkam, komunikasi yang dimediasi oleh komputer, dan jurnal serta portofolio reflektif. Bab 6. Dalam bab ini, kami telah mempertimbangkan cara berbicara dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, termasuk adalah pembobotan, tujuan pembelajaran yang berbeda, seperti bisnis, perjalanan, studi akademik akan menentukan prioritas yang diberikan pada komunikasi lisan. Susunan silabus dalam hal genre, ucapan, seperti obrolan ringan, rapat, atau presentasi. Situasi, misalnya di kantor pos. Topik, keterampilan percakapan, strategi, dan aturan tindak tutur, seperti meminta maaf, rutinitas percakapan, tata bahasa lisan, kosakata, pengucapan, pendekatan metodologis, misalnya pendekatan berbasis tugas di mana proses berbicara berada di depan. Pendekatan berbasis genre di mana produk dari berbicara ditempatkan di latar depan. Budaya kelas yang memprioritaskan komunikasi otentik. Dan yang terakhir, pengujian, termasuk pilihan jenis tes, wawancara, permainan peran, dan lain-lain. Dan kriteria penilaian, misalnya holistik atau analitik. I think that's all from the review of Summary, a book named How to Teach Speaking by Scott Thornberry. I think enough, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.